Halo, perkenalkan nama saya Belinda Fitrianindun, saya dari kelompok 3. Saya akan membahas atau mempresentasikan tentang neraca saldo dan penyesuaian. Seperti yang diuraikan di muka bumi, ciri utama yang membedakan dengan cara saldo untuk perusahaan jasa. Dalam neraca saldo perusahaan dagang terdapat akun-akun persediaan dagang-dagangan, akun pembelian, dan akun harga pokok penjualan. Akun persediaan barang dagangan menunjukkan nilai persediaan barang yang siap dijual untuk dimiliki perusahaan menurut hasil perhitungan fisik barang pada periode awal. Jika perhitungan fisik tidak dilakukan, maka informasi tersebut dapat diperoleh dari neraca pada akhir tahun lalu menjadi saldo awal tahun perjalanan. Akun pembelian menunjukkan jumlah pembelian barang dagangan yang dilakukan perusahaan selama periode akuntansi yang dilaporkan. Kelompok akun pembelian terdiri dari pembelian bruto, retur, pembelian, dan potongan pembelian. Akun ini merupakan akun sementara yang digunakan jika perusahaan menyelenggarakan akuntansi persediaan dengan metode visi atau periodik. Akun-akun lainnya merupakan akun yang umum diselenggarakan dalam akuntansi perusahaan. Penempatan saldonya pada sisi debit dan sisi kredit tergantung pada saldo menurut buku besar akun yang bersangkutan. Untuk keperluan penyajian informasi keuangan yang akurat, maka perlu diingat bahwa masih ada kemungkinan terdapat akun-akun yang seharusnya dilaporkan tetapi belum tertulis dalam neraca saldo. Misalkan, saldo buku besar dari tiap siklus transaksi tercermin dalam neraca saldo 31 Desember 2011. Ilustrasi hasil penjumlahan saldo debit dan saldo kredit masing-masing sebesar Rp139.500. Untuk transaksi tersebut dapat dibuat analisis dan jurnal penyesuaian sebagai berikut. A. Persediaan awal barang dagangan Rp2.500.000. Penyesuaian ini maksud untuk menghapus nilai persediaan awal dan memindahkan nilainya menjadi tambahan pada harga pokok penjualan. Persediaan ini merupakan nilai debit saldo buku besar persediaan besar dagangan pada tanggal 1 Januari 2011. B. Pembelian barang dagangan Rp40.000. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menghapus nilai pembelian barang dagangan dan memindahkan nilai pembelian tersebut menjadi nilai pokok penjualan. Akun pembelian menunjukkan total harga beli barang dagangan yang dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali. Akun pembelian menjadi cikal bakal untuk membentuk akun persediaan yang menunjukkan nilai barang dagangan yang tersedia di gudang dan harga pokok penjualan yang nilainya tersedia barang yang sudah dijual. C. Biaya transport pembelian Rp500. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menghapus nilai biaya angkut pembelian. Nilai biaya transport selalu melekat pada akun pembelian barang dagangan. Dalam perhitungan harga pokok, kedua akun ini selalu digabung untuk menjadi satu dengan nilai pembelian barang dagangan. D. Potongan pembelian Rp50. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menghapuskan nilai potongan penjualan. Potongan pembelian merupakan akun yang menjadi pengurang atas nilai pembelian. Pengurangan ini disebabkan adanya pengurangan pembayaran untuk yang sudah dibeli sehingga dalam kenyataannya mengurangi nilai rupiah persediaan barang yang tersedia untuk dijual. Terdapat buku besar akun potongan pembelian sebesar Rp500 yang sebenarnya mengurangi nilai pembelian. Akun pembelian menunjukkan total harga
beli barang dagangan yang beli dengan tujuan untuk dijual kembali. Akun pembelian menjadi cikal bakal bahkan untuk membentuk akun persediaan yang menunjukkan nilai barang dagangan yang tersedia di gudang dan harga pokok penjualannya yang nilainya persediaan barang yang sudah dijual. Biaya transfer pembelian Rp500. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menghapus nilai biaya angkut pembelian. Nilai biaya transfer selalu melekat pada akun pembelian barang dagangan. Dalam perhitungan harga pokok kedua, akun ini selalu digabungkan menjadi satu dengan nilai pembelian barang dagangan. D. Potongan pembelian Rp50. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menghapuskan nilai potongan penjualan. Potongan pembelian merupakan akun yang menjadi pengurang atas nilai pembelian. Pengurangan ini disebabkan adanya pengurangan pembayaran untuk yang sudah dibeli, sehingga dalam kenyataannya mengurangi nilai rupiah persediaan barang yang tersedia untuk dijual. Dengan jurnal ini, maka nilai potongan pembelian barang dagangan menjadi Rp0, nilai harga pokok penjualan berkurang Rp40. Dalam jurnal ini, harga pokok penjualan dikurangi saldonya dengan cara kredit karena pada jurnal nomor B, di atas harga pokok penjualan telah didebet sebesar nilai pembelian Rp40. Kenyataannya di antara buku-buku besar yang diselenggarakan perusahaan, terdapat buku besar setelah penyesuaian. Terjadinya saldo Rp0 pada akun pembelian dan transportasi pembelian disebabkan nilai debit kedua akun tersebut dialihkan menjadi tambahan nilai harga pokok penjualan melalui pendebetan akun harga pokok penjualan sebesar nilai kedua akun tersebut. Agar tidak menjadi kedua kali pengakuan nilai pembelian dan transportasi pembelian, maka dalam jurnal penyesuaian tersebut nilai kedua akun ini dikredit sehingga saldonya Rp0. Perlakuan sebaliknya terjadi dalam proses pengalihan nilai retur pembelian dan cadangan dan potongan pembelian menjadi pengurang atas nilai harga pokok penjualan. Karena kedua akun ini hasil aslinya bersaldo kredit, maka proses pemindahan nilainya sebagai pengurangan harga pokok dilakukan dengan mengkredit akun harga pokok dan mendebit saldo kedua akun ini. Dengan proses nilai harga pokok penjualan turun sebesar nilai saldo retur pembelian dan cadangan dan potongan pembelian. Sementara nilai kedua akun ini menjadi Rp0 setelah penyesuaian. Sementara sebagian yang lain yang semula tidak bersaldo, setelah penyesuaian menjadi bersaldo. Contoh akun ini adalah harga pokok penjualan. Sebelum penyesuaian, akun ini bersaldo Rp0. Setelah penyesuaian saldonya menjadi Rp38.000. Kasus yang sama juga terjadi pada akun-akun beban pajak, penghasilan, utang pajak penghasilan, beban surplus kantor, beban bunga, dan beban penyusutan aktiva tetap. D. Kolom laba rugi. Kolom-kolom debit dan kredit selanjutnya dijumlahkan dan diselisihkan. Kolom debit dan kolom kredit menunjukkan laba atau rugi perusahaan periode berjalan. Jika kolom debit lebih besar jumlahnya, maka perusahaan menderita rugi. Jika kolom kredit yang lebih besar nilainya, maka berarti perusahaan akan menjadi rugi. Dalam nilai saldo parsial di bawah ini terlihat laba perusahaan sebesar Rp22.350.000. Laba tersebut berasal dari hasil pengurangan kolom kredit Rp79.500.000 dengan kolom debit Rp57.150.000. Laba ini selanjutnya dipindahkan menjadi penambah atas saldo laba dalam kolom kredit saldo laba. Terdapat kolom laba rugi
Dalam neraca lajur tidak terdapat perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan bentuk badan hukum. Sekedar untuk meningkatkan kembali, dalam neraca lajur, perusahaan jasa yang dikemukakan dalam beberapa bab terdahului merupakan perusahaan perorangan. Kolom saldo laba. Kolom saldo laba dalam neraca lajur dimaksudkan untuk memperlihatkan perubahan saldo laba dari awal tahun sampai akhir tahun atau periode akuntansi yang dilaporkan, atau sampai dengan tanggal pelaporan keuangan pada akhir periode akuntansi dilapor. Dalam kolom kredit diperhatikan saldo laba awal tahun dan laba yang diperoleh pada tahun berjalan. Pada kolom debit diperhatikan saldo akun dividen yang menjadi pengurang atas laba periode berjalan. Hal ini sesuai dengan prosedur pencatatan dalam akuntansi untuk saldo laba. Saldo laba merupakan akun modal atau ekuitas yang bersaldo normal kredit. Dalam ilustrasi neraca lajur parsial PTMM di bawah ini diperhatikan saldo laba awal tahun sebesar Rp3.500.000 pada sisi kredit kolom saldo laba. Kolom neraca. Kolom neraca dalam neraca lajur untuk perusahaan dagang pada prinsipnya sama dengan kolom neraca dalam neraca lajur perusahaan jasa. Beberapa perbedaan di sini disebabkan dua hal sebagai berikut. Pertama, perbedaan karena bentuk badan hukum. Perbedaan ini terlihat dalam struktur modal yang terdiri dalam modal saham dan saldo laba yang selalu disajikan secara terpisah dalam perusahaan perorangan. Tidak terdapat akun saldo laba. Modal perusahaan perorangan terdiri dari satu elemen modal pemilik dan juga saldo laba. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan, jasa, dan perusahaan industri yang juga berbadan hukum perseorangan terbatas selalu menyajikan elemen ekuitasnya dengan cara ini. 2. Perbedaan karena jenis usaha. Perbedaan ini tercermin dalam komponen atau elemen neraca yang di dalamnya terdapat akun persediaan barang dagangan. Dalam neraca perusahaan jasa tidak terdapat akun ini. Perusahaan yang berbadan hukum perseorangan dan perseorangan yang menyelenggarakan usaha perdagangan untuk selalu menyajikan akun persediaan barang dagangan. Yang terakhir, neraca lajur perusahaan yang rugi. Pada beberapa bagian yang diuraikan sebelumnya telah beberapa kali disebutkan bahwa perusahaan mengalami rugi jika jumlahnya biaya dalam satu periode waktu tertentu lebih besar dari jumlah pendapatannya. Contoh-contoh neraca lajur dan laporan keuangan yang disajikan di muka semuanya untuk perusahaan yang mendapat laba. Jika sebuah perusahaan menderita rugi, maka pengaruh kerugian tersebut pada neraca lajur akan mulai terlihat jelas pada kolom laba rugi sampai seterusnya. Sebagai ilustrasi, misalkan PT Rakus Asa mengalami kerugian pada tahun 2010. Hasil penjualan berjumlah Rp75.000 dan biaya-biayanya termaksud harga pokok penjualan seluruhnya berjumlah dengan Rp88.000. Dalam neraca lajur tersebut, jumlah beban dan harga pokok penjualan pada sisi debit kolom laba yang rugi berjumlah Rp88.000. Sementara pendapatannya pada kolom kredit berjumlah Rp75.000. Sementara pendapatannya pada kolom kredit berjumlah Rp75.000. Pada penempatan ini merupakan indikasi yang menunjukkan adanya kerugian. Pada kolom nama, akun bahkan disebabkan dengan Rp13.000 menjadi Rp88.000.
Dengan demikian, hasil penjumlahan sisi debit dan sisi kredit kolom laba rugi menjadi sama. Dalam kolom saldo laba tidak dapat dividen. Sekalipun nama akun ini tersedia dalam daftar nama akuntansi, tapi karena saldonya 0 rupiah, maka dibiarkan saja menjadi kosong. Dengan demikian, saldo laba sampai akhir tahun hanya dihitung dengan cara mengurangkan saldo 13.500 rupiah dengan rugi periode berjalan 13.000. Selisihnya 500 rupiah disajikan pada sisi debit kolom saldo laba. Sekian dan terima kasih.